ada tamu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayang Stephanie. Terima kasih. Ada lagi break. Aduh terima kasih. 8 tahun aku. 8 tahun. Makasih ya. Aduh Rizka, semoga Rizka rezekinya tambah banyak. Amin, amin. Stephanie, semoga makin glowing. Amin. Yang kaya raya dan banget. Gila ini salah satu sahabat yang bercerita, yang selalu support. Selebgram, ini ngasih kado coba. Make wish doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dibilanginnya dalam hati aja. Sukses selalu buat semuanya. Untuk tim yang bercerita, untuk Rizka dan Stephanie, terima kasih. Terbaik. Yeay! 8 tahun sampai pernah. Aduh aku ini nontonnya udah 8. Gila, gila. Abi tuh ngomong awak nakar Pengen di foto. Pengen di foto. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Wow, dari tapas. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam tayangan YouTube channel kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu narasumber yang mana mungkin kalian juga udah pernah nonton. Kita pernah ngajak ke Kampung Gajah, Rizka HRL. Wow. Seleb vape ya kamu. Gila, makin naik karirnya. Amin. Jadi dia tuh tricker ya, kalau kalian pernah lihat tayangan YouTube kita yang Kampung Gajah ya. Yaps. Kampung Gajah Extended ya judulnya. Kampung Gajah Extended. Jadi Kampung Gajah versi apa ya, episode 2-nya lah ceritanya. Jadi kita menelusuri ke perahu-perahunya itu loh. Yap. Ya, bareng sama Rizka waktu itu. Nanti Rizka bakalan ceritain pengalaman dia pada saat di Kampung Gajah. Tepuk tangan sekali lagi buat Rizka, terima kasih udah mau diundang. Jadi narasumber dia bercerita. Jadi sekarang kegiatannya ngapain aja? Ya berkonten paling kalau akhir-akhir ini mah nggak ada lagi. Kamu kalau konten tuh ngapain aja sih? Bikin video, foto, kadang konsepin, ada yang minta fotoin, paling gitu-gitu. Nggak apa-apa, gacor aja kita mah, nggak usah malu-malu. Tepuk tangan lu biar panas. Oke, panasin dulu kayaknya malu-malu. Nggak, coba ceritain, apakah kamu bikin video itu sendiri atau ada tim videografernya? Kalau Rizka pribadi untuk nge-shoot sekarang ada yang ngebantuin. Nah, editing sendiri sampai ya upload itu semua sendiri, konsep juga sendiri. Nggak ada bantuan. Gila dong, dia selebgram tapi kerjaan semua sendiri, nggak ngerti, nggak paham. Tapi kamu nggak emer gitu, bahasa Sundanya tuh nggak pusing loh itu, maksudnya ngedit satu per satu part. Emang kamu tuh kerjaannya di konten kreator? Ya sekarang alhamdulillah. Oh. Tapi ya untuk sendiri sih karena itu hobi, jadi tidak memberatkan dan justru senang mengerjakannya. Jadi kamu enjoy ya? Iya. Kalau garapin konten orang enjoy nggak? Enjoy tergantung orangnya kadang. Kalau orangnya udah bisa berkonsep atau misalkan ibaratnya bisa diatur nih, itu enak banget diajak ngobrolnya. Tapi kalau dia kayak pingin konsep-konsep dia sendiri tapi nggak masuk konsepnya, nah itu kayak ih mamantos nih ya gitu lah. Kayak gitu ya. Nggak oke gitu nggak ya? oke kadang, tapi ya udahlah. Karena kan kalau misalnya versi kita nih sebagai katakanlah artis ya, sebagai seorang artisnya, kita pengen begini. Tapi untuk bahasa fotografer, videografer maupun konten kreator, aduh nggak nyampe. Bahasanya harus bahasa ke kameramen, dan kameramen harus tertranslate, harus tertransfer gitu loh konsep-konsepnya, baru bisa oke jalanin. Tapi sejauh ini lancar? Alhamdulillah. Katanya bisa beatbox juga dong, kita coba. Itu dari keisengan sih. Bisa sedikit dasar-dasarnya. Coba dong, lagu apa? Izinkan aku. Coba. Itu. Tuh, 2, 3 gitu. Tuh, 2, 3, go. Izinkan aku
semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Wow, dari nafas. Gila. Dasar-dasarnya aja paling. Dimasukin teaser dong pasti ini buat, wah gila, followernya tahu nggak sih follower Rizka berapa sekarang followernya? 33, Oh dedak, wow. Itu yang 33K tuh udah pada tahu belum Rizka bisa nge-beatbox? Kayaknya baru sebagian karena akhir-akhir ini kan Rizka belum beatbox lagi, jadi mungkin yang baru follow belum kenal, belum tahu. Kamu nggak minat gitu untuk kembangin di beatbox ya gitu? Step by step. Step by step. Karena Rizka sebenarnya orangnya lebih suka ngasih kejutan ke orang-orang. Kelihatan kayak bisa apa lagi nih, bisa apa lagi gitu kan. Nah, step by step. Oh, ternyata Rizka bisa ini loh. Nah, aku ingin ngasih kejutan buat para viewers lebih ke situ. Jadi apa ya namanya, spesial lah ya, special edition. Tapi oke banget nih karena aku juga tahu Rizka adalah salah satu atlet. Sebut atlet. Iya, kita sebut atlet trik itu loh yang bisa bikin gitu. Coba kamu bisa dong. Modnya mana? Salah pakai pod kali ya? Enggak pakai mod dong. Pakai mod. Pinjam modnya dulu, manajernya mana? Pengen bikin bulet ubuk-ubuk bisa nggak ubur-ubur? AC. Hah? AC. Oh AC ya, AC-nya udah dimatiin belum? Mati. Oh nanti dimatiin dulu ya. Dasar aja ya, Iya, oke. Sampai dimatiin AC-nya dong, gila. Kita coba dasar. Kayak mau kompetisi. Tremor, astagfirullah. Itu kawatnya kamu pakai apa? Coil pakai Ronwire biasa. Ronwire biasa. Ini masih ada AC ya? Masih ada AC-nya. Ubur-ubur nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Di sini. Paling harus jauh. Bikin, harus jauh. Gila, Paling bulat. spam ya. Wow. Bisa bikin gambar kepala orang nggak? Iya. Ya kayak gitu. Oke deh, Rizka, kenapa tim yang bercerita hari ini ngundang Rizka pada episode kali ini kesini? Karena Rizka pernah bareng sama kita ke Kampung Gajah, tapi kita belum pernah interview secara langsung ya tentang pengalaman-pengalaman goibnya. Karena kan kita menghadirkan kisah dari para narasumber yang punya pengalaman gaib maupun spiritual kan. Nah, makanya kenapa kita di sini sekarang pengen ngorek-ngorek Rizka dong. Kamu pernah nggak sih mengalami kejadian yang mungkin bersinggungan dengan alam sebelah gitu? Boleh di-sharing? Kalau udah gede mah enggak deh kayaknya. Tapi terakhir yang di Kampung Gajah. Cuman waktu kecil Rizka pernah malam kan sarupna senam maghrib mah nggak boleh keluar. Nah air Rizka mah bandel gening kan suka main. Asa ada yang jalan gitu, rambutnya teh panjang nggak tahu. Terus Rizka mah ngeliatnya seriusnya, mama almarhum Ira ya namanya teh. Pas nyampe rumah Rizka bilang, nah ya mama Ira. Padahal mah udah meninggal itu teh kemarin-kemarinnya. Paling Itu gitu. sosoknya belum meninggal? Jalan gitu. Duh, ya udah lama pisan. Ser gitu. Dulu itu udah bandel kan, gara-gara bandel sarupna senaris kata keluar we main biasa ngeliat itu pernah. Terus pas masih kecil pisan diajak nguburin. Terus kata asa pernah bukan asa sih, emang pernah lihat malah yang dikuburin tuh darah semua, padahal nggak ada apa-apa katanya teh. Rizka langsung dibawa diobatin gitulah. Udah sering nangis dari situ teh, demam kayak gitu. Oh, jadi itu tuh bukan halusinasi maksudnya? Enggak kan, Rizka Umur sampai berapa, sorry? waktu 5 tahunan udah itu dibawa ya doa kayak gitu sama mama ya. Dari situ udah biasa lagi. Terakhir waktu 2000 berapa ya, udah lama gitu. Cuman ada yang gitu aja udah. Di situ nggak mau lagi, itu mah halusinasi seperti biasa Rizka kayak gitu ngobatin hati. Iya sih, karena tapi kalau misalnya toh memang bener ada juga jangan dibilang halu-halu atau gimana. Iya Emang sih. kamu mengalami. Ya udah we giniin we. Nggak neng teh. Iya kan kadang ya tidak memungkiri aduh. Tapi pengen versi yang panjangnya dong. Tadi ceritain itu sosok yang Mama Ira itu. Itu pas Rizka umur berapa? 4 tahun TK, 4 tahun. Tapi masih ingat ya? Ingat tuh yang itu mah soalnya pertama dan terakhir gitu ngelihat gitu.
terakhir udah cerita ya udah sih gitu aja. Mama nggak terlalu gimana cuma langsung ngebawa Rizka kayak berobat. Cina bilangnya berobat waktu kecil. Oh, mama sempet kayak datang ke yang bisa gitu. Iya, mama kayak Gara-gara ustad gitu. Mama tuh pernah ngajak Rizka sampai ke yang itu, disuruh minum air doa kayak gitu, terus dimandiin tuh pernah. Sambil makan yuk, ini ada cemilan namanya pizza apa sih, pizza bala-bala, ini dari Brix Cafe. Terima kasih banyak. Mantap. Today is my birthday. Rizka ngasih ini loh buat aku, makasih 8 banget. tahun jadi Umur aku umur 8 ya. Gila. awet muda. Bukan muda lagi, baby. Oke. Sambil cerita, nah aku pengen tanya sama Rizka, waktu Boleh. pengalaman kita di Kampung Gajah kemarin, dari pertama kali banget, apa yang kamu rasain dari kamu masuk ke gerbangnya, dari kita jalan menyusuri jalan setapak sampai kita ada di perahu, terus kita yang ke gedung nggak jadi balik lagi, apa yang kamu rasain? Kesan pertama aja dulu ya. Jadi kesan pertama teh keung, apa ya Indonesianya keung tuh, Takut. merinding gitulah ya, keung. Tapi ya kayaknya ramean sih nggak apa-apa gitu, nggak akan ada apa-apa. Taunya ada suara yang menangis. Jadi Rizka di situ makin oke. Berarti beneran ada yang ngeliatin kita di sini gitu. Harusnya juga pada saat itu tengah malam ya. Harusnya kan dingin. Ini mah enggak, jadi asa aneh aja Rizka mah ngerasainnya pertama kali kan. Jadi kayak ini outdoor ruangan kayak gini, tapi kok anget gitu, malah ngerasa kayak ada panas. Jadi Rizka kayak ngerasanya ini perasaan Rizka aja atau apa ya gitu, karena mungkin pertama kali ya bun. Pada saat itu yang paling ekstrim buat Rizka sendiri ya ngedenger ada yang nangis gitu. Tapi ada nggak pengalaman yang kamu rasain pada saat kita masuk ke jalan setapak itu dari pertama? Takut itu mah dalam hati terus saya baca doa. Nah jalan Rizka kayak ngerasa apa ya, ada yang merhatiin gitu, dari entah dari jauh atau kayak ada yang ya pokoknya asa ada yang ngeliatin jalan terus. Nah pas naik tangga itu suasana teh asa makin gimana ya, Tangga mana nih? tangga yang mau ke perahu. Oh, perahu, tangga perahu. Iya. Nah pas di situ, nah kita kan masuk kayak ke ruangan gitu ya. Nah pas di ruangan itu nggak lama dari situ ada yang nangis, tapi Rizka dengannya jauh sih, jauh. Nah di situ itu apa ya, suaranya bukan nyelekit, cuman emang agak lama durasinya gitu ya. Ada yang nangis, ada yang kirain Rizka mah ya orang jauh atau gimana, pas yang ngedengar cuman beberapa gitu. Takutnya cuma Rizka doang yang ngedenger. Ternyata ada juga. Ada. Kedatangan. Sorry. Oh, apa tuh? Ini dong. Wah. Thank you banget ini. Wah. Kita kedatangan kopi dari Leko. Terima kasih. Ini yang di bawah itu loh, kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong di bawah tadi ada kopi, namanya kopi Leko. Nah ini katanya menu baru, warnanya kayak tea, tapi ini nggak tahu Ini apa. kopi. Sorry, pause dulu ini. Kita datengin Leko jauh banget di Jakarta. Krunya maksudnya. Coba langsung. Americano. Enak. Cocok bu? Enggak. Kalau ini buat nongkrong enak banget. Jadi kamu nggak segan lagi. Kita kalau misalnya nongkrong di hotel, apa ada di Salisma enakan banget karena posisinya tuh makanannya murah-murah, minumannya murah-murah, kopinya enak. Tempatnya juga nyaman sih tadi lihat, nyaman banget. Oke, kita lanjut lagi tadi. Ada yang nangis dan itu yang denger bukan cuma kamu doang. Ya Rizka kirain gitu, ini ada yang nangis. Rizka aja yang denger atau gimana, terus Rizka nanya ada Karin ya waktu itu. Enggak dengar awalnya kan. Terus pas ke Aldi, ya ada jauh. Oh iya. Nah dari situ baca doa lagi. Takut guys, asli ini merinding pertama kali. Tapi kamu jiper nggak? Memberanikan diri aja. Tapi dia nggak pernah loh, maksudnya mau ikut-ikutan explore kayak gitu. Iya, itu kebetulan. Jadi takut tapi kayak ngeberanin aja gitu. Tapi dan alhamdulillah karena mungkin berdoa juga nggak ada kejadian yang kebangetan gitu. Cuman dia gitu. Dan terus nangisnya pilu berarti. Kayak gimana ya? Coba bisa di ini nggak? Suaranya cuma kayak
gitu aja itu kan merinding nggak mau gitu Takut ada tapi teteh. jauh jauh sih tapi dengarnya Rizka kecil jelas aja Dari arah gedung. yang hutan itu tuh yang atasnya Oh, I see. Ya. yang atasnya itu yang katanya kata yang bisa lihat ya lagi gue gombel katanya tuh Gue gombel main belakang kamu kemarin. yang Rizka ngerasa malah lebih hangat bukan jadi harusnya kan dingin gitu kan di sana ini ngerasanya malah panas Panas gimana? hawanya kayak banyak orang Ngayap. kayak masuk pasar baru lah gitu banyak gitu ngap gitu bawaannya tuh. Dan tadinya sebelum kita naik ke situ, waktu pas kita kan pernah ada di Kampung Gajah part 1 ya. Waktu kita part 1 itu kita nggak sempat explore ke ada apa ini rusuh-rusuh. Oke, sister. Jadi waktu kita pas part 1 kita tuh belum sempat ke perahunya. Jadi kita cuma di daerah gedung doang dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah pada saat kita explore ke sana tuh ya kita memang sih banyak yang kepo dan lain-lain, bahkan ada yang nyamperin juga, cuman nggak yang benar-benar ngeganggu atau sampai bikin kita sakit atau nggak ada. Itu kita ngerasa positif tuh di lantai 3 enak banget dan benar-benar ngemplong. Wah, kurang coffee mix aja tuh di sana tuh. Gitu bawa termos aja kemarin ya, waduh. Cuman pas kita makanya kita pengen bikin di part 2 extended karena itu ada daerah-daerah yang belum kita datengin. Salah satunya kan perahu, terus kita kan ke tempat yang apa tuh? Yang gedung. Oh, yang naga perahu bukan. Ya pokoknya prosetan itulah. Itu ke atas lagi harus pakai mobil atau pakai motor ya. Posisinya kan kalau si gedung tuh di bawah. Ini tuh di atasnya gitu. Nah, kita tuh explore juga ke situ yang ada tempat tiket. Iya, tempat tiket. Itu di tempat tiket juga Gimana? lumayan mengerikan, bukan lumayan lagi sebenarnya mengerikan kalau sendiri Rizka nggak berani asli. Itu tempatnya yang Rizka lihat emang kayak masih bagus lah gitu ya. Dengan udah sekian lama nggak ditempatin, tapi suasana di sana teh kayak mencekam bun, jujur. Jadi kayak ada kehidupan lagi sebenarnya, kayak ada kehidupan gitu, tapi sebenarnya nggak ada orang kan, nggak ada kehidupan, tapi ngerasanya kayak ada kehidupan gitu di sini, kayak ada yang lalu lalang kayak gitu, yang kerasa gitu ya. Kalau sendiri nggak akan berani. Karena kebetulan sama tim yang bercerita, Rizka memberanikan diri gitu. Tapi mau ikut lagi ya? Insya Allah. Soalnya kita mau bareng sama Om Vicky nanti. Ada Zaki juga. Kau belum pernah ketemu sama Zaki kan? Iya belum. Zaki itu yang itu ya? Jadi di episode YouTube yang sebelumnya Zaki itu sering nongol. Jadi karena memang Zaki itu tipe orang yang dulu ya, sebelum dia belajar untuk kontrol sendiri, dulu tuh lagi ngobrol dia bisa blus-blus kerasukan gitu. Iya. Dan itu tuh lempeng Yuni parah gitu. Maksudnya Zaki tuh emang terus tiba-tiba udah biasa lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba itu lagi. Sebelum dia bisa ngontrol. Akhirnya kesini-sininya dia bisa ngontrol kan. Awalnya sih nggak bisa milih makhluk mana yang mau dimasukin gitu. Jadi blus, kadang nggak bisa ngomong, kadang gimana. Tapi kesini-sininya jadi gue memanggil ini nih yang udah gelendotin terus dari tadi nih, ini oke, masukin dia udah mulai bisa gitu. Nah kalau Zaki sekarang udah bisa ngontrol, jadi memang dia masuk keluarin lagi, masuk keluar lagi. Cuman repotnya kalau misalnya kita nemu yang nggak bisa ngomong, itu bingung. Tapi kalau misalnya ya kan semua ngapain cuma ketawa doang, mama nangis doang kan DJ gitu. Bisa ngomong nggak, kita pengen cari yang bisa ngomong biar bisa kenalan maksudnya gitu, profil lu seperti apa. Salah satunya udah nyantol tuh Nyai Malati, kalau misalnya pernah nonton tayangan, karena Rizka juga pernah join live kita kan. Iya yang di live itu kan, oke. Nah itu jadi Nyai Malati itu dapatnya dari waktu pas kita lagi live Instagram, maksud itu bukan belum Facebook, live Instagram. Nyai Malatinya masuk. Pas kemarin di Taman Maluku ikut lagi, ternyata terakhir pas pohok gitu katanya gitu ya. Nyai Malati. Nah makanya kita nanti mau explore ke Baksil tuh ya, kita pengen silaturahmi juga, pengen lihat lokasinya seperti apa. Kadang kan suka diperbuas ya sama orang-orang kebanyakan tuh bakso begini. Yang udah sih kalau misalnya kita explore ya alhamdulillah itu kan based on reality, pengalaman kita seperti apa. Kalau memang kitanya mikir nggak ada apa-apa kok, alhamdulillah memang sih banyak yang kepo di sana, ada makhluk ini, cuman nggak gimana kalau misalnya kita memang niatnya betul, niatnya baik gitu loh. Gimana niatan berarti ya? Kita
nanti kita coba tanya ke followers Rizka, apakah di season berikutnya Rizka ikut atau enggak? Ikut dong. Nanti kita lihat ya paling banyak ngevote-nya di mana nih. Kalau pada kepo, ya pasti kepo kayaknya. Kepo kemarin sih. udah pada nanya, penasaran pasti. Nanti ditanyain Teh Dilihat Rizka. vote-nya ya nanti. Teh Rizka jadi uka-uka sekarang. Tahu. Tapi tertarik nggak sih maksudnya? Semenjak kemarin pertama kali ke Kampung Gajah sih kayak ada kepo, lebih ke kepo, pingin tahu tapi tidak mau mendalam, cuman sekedar iya tahu ada, cuman apa gitu, kayak gimana, udah gitu. Sebenarnya udah kebukti waktu di Kampung Gajah juga, kayak suara-suara, terus feeling kayak ada yang ngeliatin, percaya dan merasakan, cuman kayak masih ada apa ya, masih rasa ingin tahunya masih ada gitu. Pengen aja nongkrong jalan-jalan malam ke tempat-tempat yang gitu ya nggak sih? Iya. Lagi pula kita nggak ke tempat yang belum ya, mungkin nggak tahu kalau misalnya nanti followers ada yang teh di sini aja teh Request kan? ACC izin aman, nah oke kita pasti datang gitu. Tapi kalau misalnya yang ini sejauh ini sih paling hutan yang kayak gitu gitulah. Tapi yang namanya di hutan ya sekarang gini ya, ada yang tanya ke aku, Indri, kamu YouTuber sekarang, YouTube-nya gitu-gitu, kenapa sih si jin tuh, kenapa mereka nggak pada pulang ke dunianya aja? Terus aku bilang, dunia yang mana? Dunianya tuh sama kita. Kitanya aja yang nggak bisa lihat ada mereka, karena di sini pun ada, di mana pun ada, pasti ada gitu loh. Bukan harus di hutan dan nggak harus malam-malam, siang-siang. Nanti kita coba ya di angkot. Ini kita mau bikin program kedepannya, insya Allah. Nanti kita bakalan naik angkot aja itu. Bener nggak ada gitu, siang-siang kita mau membuktikan, dan siapa tahu memang dia bisa diajak ngobrol, makhluknya bisa diajak ngobrol, kita interview gitu kan. Tapi pun kalau makhluk kayak gitu sebenarnya mereka tahu waktu nggak sih? Atau memang nggak tahu waktu? Tahu waktu atau nggak tahu waktu Itu nggak ngerti ya, mereka kepo punya aku. jam atau enggak gitu. Jadi Ada yang harus jam apakah Rizka? lebih aktif di malam hari gitu? Pasti. Oh gitu. Pasti, karena kan secara ininya gimana ya, tracknya pernah nonton tayangan Randy nggak? Randy ada yang narasumber kita setelah Om Delki Permana, ada yang orang Vevan Java juga. Terima kasih Vevan Java, terima kasih. Oh iya, ini Ada dia. Randy, itu konten kreatornya Vevan Java. Jadi dia pernah bilang gini, teh, ini versi dia ya, dunia kita tuh sama dunia mereka itu satu dunia. Jadi kadang kita jalan lurus begini, mereka bisa jalan gini dan itu tuh bisa nabrak. Makanya kita kadang kenapa ya, siapa tahu lagi jalan ketabrak gitu loh. Dan itu tuh mereka juga punya lalu lintas, mereka juga punya gimana ya, maksudnya penghuni dari alam sana juga mereka punya gitu loh. Cuman kenapa lebih aktifnya pada malam hari? Ini versi dari teman-teman sayanya mah nggak usah ya, versi dari teman-teman saya. Karena pada siang hari ini kan sudah dimonopoli oleh manusia, banyak yang beraktivitas. Nah sekarang dari segi energi aja ya udah kalah lah, maksudnya kenapa cuma sedikit atau cuma di tempat-tempat sepi doang kalau misalnya siang-siang, karena si energinya tuh sudah mendominasi energi si manusia tuh gitu loh. Tapi kalau misalnya malam-malam, karena si manusianya ada yang tidur, ada yang apa, ada yang mungkin aktivitas di luar juga, cuman maksudnya di dalam ruangan. Jarang lah orang yang benar-benar kelayapan malam-malam, apalagi sendirian, jarang. Kalau kecuali emang dia benar-benar mangprang, pengen jalan-jalan gitu kan, explore. Oh oke. Nah makanya mereka pada keluarnya tuh ya lewat dari maghrib, karena begitu tracknya udah sepi lah. Ya gitu. udah sepi lah, aku bisa nih jalan-jalan gitu, gak tabrakan kali ya, kayak gitu. Nggak gitu juga. Nggak ada rambu-rambunya sistur. Bukan gara-gara nggak ada tabrakan, lebih ke ini versi teman-teman aku juga. Jadi mereka tuh gimana ya, kalau energi ini udah mendominasi, ya udah ini kalah gitu loh. Karena kitanya udah apa tuh namanya, teredam, udah giliran gue lah sekarang gitu. Lagi pula gantian lah, kita dunianya satu, gimana sih gitu, kita kan gantian, bener nggak? Ya udah bagian lo gitu. Jadi sahabat yang bercerita, Rizka kepo nanya ya, sebenarnya bukan di sini Rizka bukan anak yang sensitif banget atau indigo ya, dan Tapi kamu termasuk sensitif dong gitu. meren ya. Rizka bukan anak indigo, cuman kebetulan pernah ikut di acaranya yang season kemarin di Kampung Gajah kayak gitu. Terus Rizka pernah pas kecil
terus dia tuh cuman pingin ditemenin gitu kan sebentar. Apa aku tuh ini gue makan apel, kira-kira teh nggak sih mau nemenin, tinggalin. Abang mah tuh butuh apel, tuh butuh duit ya, apa-apa di dia mana kakaknya.